Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful Rohman. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Murid. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rohman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah baik Pak Rohman ya hari ini. Baik Pak Rohman, sesuai dengan janji kita pada hari ini kita katanya mau ada ngobrol-ngobrol nih ya, kita ngobrol santai saja Pak Rohman ya. Eee, Katanya ada yang mau diceritakan nih sama saya, kira-kira apa nih yang mau Pak Rohman ceritakan hari ini? Tentang ini Pak, apa namanya, perilaku siswa di kelas seperti itu Pak. Perilaku siswa lebih tepatnya Pak. Berarti kita hari ini akan ngobrol nih ya Pak ya, kita akan ngobrol tentang perilaku siswa di kelas. Di kelas. Baik Pak Ron, karena waktu kita kan, cuma 15 menit ke depan ya Pak, dari percakapan kita nanti, di akhir nanti, apa nih yang Pak Rohman ingin dapatkan dari, diskusi atau ngobrol kita hari ini? Apa yang mau Pak Rohman dapatkan setelah kita ngobrol hari ini? Ya harapan saya adalah perilaku siswa itu semakin lebih baik dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang ingin saya harapkan seperti itu Pak. Jadi Pak Rohman, ingin setelah kita ngobrol ini, perilaku siswa itu lebih baik lagi gitu, Pak? Iya betul Pak, lebih baik lagi dari waktu ke waktu seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, ini semacam seperti apa gitu ya, harapan, tujuan, atau apa gitu, Pak? Maksudnya, apa, eee, trik atau tips dan seperti apa, Pak, yang Pak Rohman harapkan untuk lebih spesifik lagi? Apa namanya, trik yang bisa nanti Bapak murid bagikan ke saya, ya mungkin karena Pak murid juga kan sudah berpengalaman nih, mungkin seperti lebih senior dari saya, sudah PPG juga, seperti itu. Artinya di sini saya ya meminta trik lah kepada Pak murid, bagaimana, menangani atau apa namanya, memberikan trik kepada saya tentang perilaku siswa tersebut, seperti itu, Pak. Oh, baik Pak Rohman. Jadi pada perbincangan kita hari ini, di akhir percakapan kita ini nanti Pak Rohman, ingin mendapatkan trik tentang, perilaku siswa gitu ya? Iya betul, Pak. Ya, trik perilaku siswa yang, seperti apa maksudnya Pak Rohman yang bisa saya cari tahu di sini? Maksudnya, ini kan masih perilaku siswa itu kan luas Pak Rohman ya, masih bersifatnya umum. Jadi perilaku yang seperti apa sih menurut Pak Rohman yang Pak Rohman ini lagi mau ceritakan sama saya? Oke, yang ingin saya maksud di sini adalah perilaku siswa, yaitu anak itu bisa mematuhi norma-norma yang ada di sekolah atau di kelas seperti itu, Pak, atau bisa, mematuhi dengan keyakinan kelas telah disepakati oleh sekolah atau dari kelasnya masing-masing seperti itu, Pak. Artinya intinya sesuai dengan norma-norma yang ada pada kelas atau sekolah tersebut seperti itu, Pak. Tidak melenceng dari norma-norma yang ada pada sekolah atau dari, kelas tersebut, seperti itu. Intinya norma-norma yang baik-baik, Pak. Hmm, berarti Pak Rohman ini, eee eee, ingin bagaimana anak bisa mematuhi norma di kelas ya, atau di sekolah gitu maksudnya? Ya, sesuai dengan norma yang sudah ada, seperti itu, dengan norma Dengan yang norma baik-baik. yang sudah ada gitu ya. Kalau boleh tahu, norma yang dimaksud ini yang seperti apa, Pak, di kelas yang bisa Bapak lihat di kelas Bapak terkait dengan perilaku siswa itu, Pak? Yang lebih rinci lagi Oke, gitu. seperti misalnya dengan antar sama sopan santun dengan kawan, sopan santun dengan gurunya, seperti itu.
tenggang rasa sama antar kelasnya, seperti itu, Pak. Jadi itu, norma-norma yang bisa kita nanti berikan trik-trik yang Pak murid bisa berikan trik kepada saya, seperti itu, Pak. Sama teman, seperti dengan guru juga, seperti sopan santunnya. Karena kenyataannya, Oh, di kelas saya ini kan namanya juga anak SMA, Pak, ya. Artinya anak SMA ini artinya ya memang dia memiliki, apa ya, emosional yang tinggi lah, seperti itu, Pak, ya. Artinya dia tidak bisa kita tekan, kalau kita kasari ya dia juga kasar, kita lembutin juga tidak mereka juga ngelunjak, seperti itu, Pak. Artinya ketika kita ngajar itu ya memang ada beberapa siswa itu yang memang dia berperilaku seperti itu, kurang menghargai guru, juga sering mengganggu kawannya, sama kawan juga tidak, apa namanya, tidak baik, seperti itu, Pak. Ya, begitu Pak Murid dari saya. baik Pak. Siswa yang Bapak maksud di sini itu terkait dengan sopan santun ya, tentang tenggang rasa tadi ya. Ya, Kemudian betul. eh, terkait dengan kegiatan yang sering mengganggu, tidak menghargai guru, dan perilaku dengan teman itu kurang baik semua, kurang baik gitu Pak ya. Jadi Betul, Pak. inilah perilaku yang Bapak maksud ya, terkait dengan perilaku siswa di kelas ini ya Pak, seperti ini tadi ya perilakunya. Ya, betul, Pak, seperti itu. Iya. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, perilaku yang seperti apa sih yang di kelas yang menurut Bapak itu sudah menunjukkan perilaku yang wajar gitu, maksudnya bukan perilaku yang menyalahi atau di luar mematuhi norma itu. Jadi perilaku seperti apa yang Pak Saiful gambarkan di kelas yang anak-anak itu perilakunya tidak keluar dari norma-norma di kelas atau di kelas sekolah gitu. Jadi perilaku yang seperti apa yang Pak Saiful harapkan gitu, yang Pak Saiful ada gambaran Pak Saiful tuh, oh jadi anak yang eh, mematuhi norma itu yang seperti apa gitu di kelas atau di sekolah. Yang menurut saya perilaku yang baik di kelas itu misalnya seperti ini Pak Murid. Kita nih sebagai guru misalnya ngajar di kelas atau menjelaskan di kelas, nah siswanya tertib, mendengarkan dengan baik kalau kita menjelaskan, seperti itu. Apa namanya, juga ketika berbicara dengan kawan di kelas, itu bertutur kata yang baik, seperti itu. Tidak membuat kegaduhan di kelas, juga ketika selesai jam pelajaran, bisa atau di jam terakhir nih misalnya Pak ya, bisa saliman dengan gurunya, seperti itu. Berdoa yang baik, seperti itu. Jadi itu salah satu perilaku atau norma yang memang baik di kelas yang dilakukan oleh siswa, salah satu contohnya seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi Pak. perilaku yang menurut Pak Saiful itu tidak melanggar ya, tidak apa namanya, dan itu dikatakan mematuhi norma yang di sekolah atau di kelas itu seperti siswanya itu tertib ya Pak, kemudian mendengarkan ketika guru itu sedang memberikan pembelajaran ya, kemudian berbicara dan bertutur kata yang baik, tidak membuat kegaduhan, dan di akhir pembelajaran itu bisa bersalaman atau cium tangan dengan bapak gurunya gitu. Itu ya yang menurut Pak Saiful Rohman itu menjadi salah satu perilaku siswa yang baik di kelas gitu Pak ya. Iya, betul, Pak, seperti itu. Ya. Pak Rohman sudah merasakan eh, perilaku siswa ini sejak kapan Pak kalau boleh tahu saya? Ya pas setelah pas awal-awal
proses pembelajaran di semester ganjil ini, Pak. Jadi di awal pembelajaran di semester 1 ini Pak Roman sudah mulai merasakan perilaku siswa tersebut ya yang tidak mematuhi norma kelas atau sekolah gitu, sudah merasakan Pak ya? Iya, betul Sudah sekali, merasakan Pak. hal itu. Oh, seperti itu ya, baik. Kemudian dari yang Pak Roman bisa tangkap dari situasi kelas Pak Roman itu yang seperti itu di awal pembelajaran semester 1 itu, kira-kira hal apa saja yang sudah Pak Roman lakukan, Pak? Yang saya lakukan, saya pernah mengajak siswa itu berbicara, artinya pendekatan individual lah dengan siswa-siswa yang memang saya anggap yang kurang memiliki norma baik terhadap guru, terhadap sesama siswa. Jadi situ saya menanyakan kondisi bagaimana keluarganya, apa kegiatan dia di rumah, seperti itu, bagaimana cara bergaulnya. Juga intinya saya menanyakan seperti itu, kenapa dia bisa berbuat hal yang memang kurang memiliki norma baik terhadap guru maupun sama temannya, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa penyebab dari siswa ini berbuat demikian seperti itu, Pak. Jadi Pak Roman mengajak siswa melalui pendekatan individu gitu Pak ya, bagi Betul. siswa-siswa yang kurang baik perilakunya di kelas gitu ya. Iya, betul, Pak. Untuk supaya Pak Roman tuh tahu penyebabnya, kenapa mereka berperilaku seperti itu di kelas. Nah, dari kegiatan yang Pak Roman lakukan itu, menurut Pak Roman itu sudah efektifkah atau sudah mengalami perubahankah? Bagaimana Pak? Apa menurut Pak Roman seperti apa? Dari hal yang saya lakukan tersebut, Pak ya, beberapa nasihat atau motivasi yang saya berikan kepada siswa, memang ada beberapa siswa itu yang sudah mulai berubah seperti itu Pak ya, dari yang dia tidak baik menjadi yang baik seperti itu. Tapi masih ada beberapa yang memang dia sudah diberikan pendekatan, sudah diberikan motivasi, sudah diberikan nasihat, dia masih melakukan hal yang demikian seperti itu Pak. Nah, dari situ ya sudah saya melimpahkan hal tersebut ke guru bimbingan konseling untuk di konseling anak tersebut seperti itu, Pak. Oh gitu. Pak Roman sudah melakukan pendampingan individu, kemudian sudah ada beberapa yang mengalami perubahan dan tetapi masih ada juga siswa yang masih belum bisa gitu Pak ya untuk berperilaku yang sesuai dengan harapan Pak Roman gitu ya. Kemudian dari situ Pak Roman kemudian berkolaborasi dengan guru BK gitu ya. Ya, betul, Jadi Pak. menyerahkan dengan guru BK. Baik Pak Roman, menurut Pak Roman dengan melakukan pendampingan individu tadi sudah bisa berjalan dengan baik atau seperti apa Pak? Sudahkah berjalan dengan baik menurut Pak Roman? Kalau berjalan dengan baik sih tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, artinya berjalan cukup baik seperti itu, Pak. Artinya Sudah. memang ada beberapa yang sudah bisa kita handle, tapi nyatanya juga masih ada beberapa juga yang memang masih tetap melakukan hal tersebut seperti itu. Artinya memang Ya, baik, tapi ya cukup baik lah seperti itu, bukan ya, baik sih. nah, jadi ada yang sudah mulai, ada yang baik, gitu, ada yang belum, gitu Iya, Pak ya. iya betul. Yang namanya Uh, anak SMA Pak, ya memang ya seperti ya. itulah. Ya mungkin Pak Muri juga pernah ngajar SMA bagaimana karakter anak-anak SMA itu Pak ya. Artinya Pak Rohman ini sudah menganggap bahwa yang dilakukan Pak Rohman tadi sudah baik, tetapi ada yang belum baik. Nah, Pak Rohman gimana? Gini, dari yang Pak Rohman lakukan itu, kira-kira ada lagi nggak ya yang kayaknya perlu saya lakukan nih, gitu. Perlu saya lakukan ini, gitu. Karena dengan pendampingan individu nggak cukup nih, jadi saya kayaknya perlu melakukan ini, gitu. Perlu melakukan sesuatu supaya lebih kena semua lah, nggak cuma beberapa anak saja, gitu.
Kira-kira pernah nggak? Atau ada gambaran di pikiran Pak Rahman seperti itu? Saya pernah terlintas di pikiran saya itu Pak, apa ya Pak ya, semacam kayak mengundang ya, mengundang wali murid atau orang tua wali murid, ya intinya apa namanya, berkomunikasilah dengan mereka, tentang anak-anaknya seperti itu. Dari situ kan nanti bisa kita menggali menggali informasi dan memberikan informasi tentang siswa tersebut. Jika kita misalnya, memberikan informasi ke siswa tersebut, otomatis kan, orang tuanya tahu seperti itu anak kelakuan anaknya di sekolah. Nah, dari situ ya kemungkinan orang tuanya sebagai orang tua ya bisa menasehati anaknya seperti itu, Pak. Yang namanya juga anak ini kan, Pak, seperti ini, Pak. Dia ada yang memang takut dengan apa namanya, orang tua, tapi kalau dengan guru agak kurang, seperti itu. Dan Iya, juga ada iya. yang memang dia takut dengan guru, tapi dengan orang tua agak kurang juga. Nah, ada juga yang kedua-duanya, dengan guru takut dan juga dengan orang tua takut, seperti itu. Nah, jika memang anak ini memang dia takut di rumah, ketika dia dinasihati oleh orang tuanya, diberikan aja segala macam, kita jelaskan tentang perilaku anak-anak ini di sekolah, ya bisa jadi, hal ini bisa meredam meredam apa namanya, perilaku siswa yang tidak baik tadi di sekolah tadi. Kenapa? Karena ketika dia berbuat yang tidak baik, kita nih ngasih tahu ke dia, "Nanti kalau kamu berbuat tidak baik lagi, saya laporkan nanti kamu ke orang tuamu." Artinya bisa kita sebagai apa namanya, kalau bahasa kasarnya ancaman lah seperti itu, Pak, ya. Ini dari situ mungkin siswa ya pikir, "Oh ya, saya ini nanti kalau berbuat yang tidak baik, nanti saya dimarahi ibu bapak saya di rumah." Seperti itu, Pak. Jadi selain pendampingan individu, menurut Pak Rohman itu dengan mengundang wali murid ya, kemudian mengkomunikasikan dengan mereka terkait dengan perilaku siswa atau anaknya gitu, itu Iya, akan betul. membantu Pak Saiful Rohman untuk bisa mengatasi masalah ini gitu Pak ya. Iya, betul, Pak. Eee, Selain itu ada lagi nggak Pak menurut Pak Rohman? Saya rasa itu ya cukup itu Pak dari saya mungkin yang bisa saya lakukan. Kalau dari Pak murid sendiri mungkin apa masukan dari Pak murid boleh silakan nanti bisa saya terapkan. Oh, yang pasti dalam hal ini kan, saya cuman, teman ngobrol sama Pak Saiful Rohman ya, jadi, ya saya cuman membantu komunikasi saja. Siapa tahu dengan kita komunikasi, Pak Rohman bisa, eee, menemukan ide gitu, Pak, ya. Tapi ini sini tadi Pak Rohman sudah melakukan pendampingan individu dan, sesuai dengan yang Pak Rohman katakan bahwa sebagian anak sudah mulai melakukan, perilaku yang baik, tetapi, perilaku yang lain belum gitu, Pak, ya. Iya Kemudian betul. Pak Rohman juga, berpikir bahwa Pak Rohman juga bisa melakukan, mengundang wali murid, dan mengkomunikasikan tentang perilaku siswanya. Eee, Kalau boleh saya tahu, eee, ada lagi nggak, Pak? Satu mungkin atau 2 selain pendampingan individu atau mengundang wali murid? Menurut Pak Roma yang, sebenarnya sudah saya pikirkan tapi mau aksi lagi ke situ agak ragu-ragu nih, atau kayak mana nih, gitu. Apa Pak ya? Mungkin, kita laksanakan semacam kayak apa ya, pembinaan karakter siswa seperti itu. Kayak kalau sama OSIS kan LDK nih lembaga apa Ya, latihan ya. kepemimpinan seperti itu. Ya, Nah artinya, kita mengundang ya atau misalnya konselor-konselor atau memang tentara-tentara yang memang dia bisa membina karakter dari siswa tersebut, seperti itu. Nah, dari kegiatan itu ya diharapkan jadi bisa membina karakter siswa, menempa karakter siswa yang tidak baik menjadi lebih baik seperti itu. Artinya juga di situ nanti kan bisa memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana cara apa namanya, memiliki norma yang baik atau berperilaku yang baik seperti itu, Pak. Itu, iya, ya. gambaran selanjutnya seperti itu, Pak. Baik, baik,
Yang terakhir menurut Pak Roman bisa dilakukan adalah dengan pembinaan siswa ya Pak ya, Iya dengan betul. mengundang konselor ya seperti tentara gitu ya Pak ya. Betul Wah, Pak. ini kayaknya bisa bisalah Bapak Roman mencoba untuk diterapkan mungkin ya sesuai dengan yang menjadi keinginan Pak Rohman, yaitu salah satunya untuk mengendalikan perilaku siswa itu Pak Rohman tadi itu melakukan pendampingan individu, kemudian untuk memaksimalkan lagi ada Pak Rohman perlu juga mengundang wali murid untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, kemudian melakukan pembinaan ya dengan cara mengundang konselor seperti tentara gitu ya. Kira-kira rencana selanjutnya apa nih Pak Rohman dari obrolan kita ini setelah kita selesai mengobrol, rencananya apa nih yang Pak Rohman rencanakan sesuai dengan yang kita obrolkan barusan? Rencana gimana maksudnya Pak? Kita kan sudah ngobrol nih Pak ya, Pak Rohman sudah mempunyai pandangan bahwa untuk perilaku siswa ini perlu dilakukan pendampingan individu yang pertama, kemudian mengundang wali murid tadi Pak ya, kemudian pembinaan siswa. Jadi apakah rencana ini Pak Roman akan lakukan? Sebisa mungkin harus dilakukan Pak, karena Iya, ya itu salah satu triknya mungkin ya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi perilaku-perilaku atau norma-norma siswa tersebut, seperti itu Pak. iya berarti kan gini ya Pak, Pak Roman akan merencanakan melakukan rencana ya, Pak Roman akan melakukan rencana. Boleh mungkin diulang Pak Roman yang mengatakan kira-kira rencana apa saja yang sudah Pak Roman rencanakan tadi? Aksi apa saja yang akan Pak Roman lakukan? Tadi apa saja Pak, kalau boleh Oh iya, oke. saya tanya Yang lagi? pertama ya pendekatan dengan siswa tersebut, pendekatan secara Ya, individual untuk menggali ya, informasi bagaimana, kenapa bisa hal tersebut bisa terjadi. Terus yang ya, kedua, jika memang tidak memungkinkan dari kita melakukan pendekatan individu itu atau tidak berhasil, bisa kita lakukan dengan cara kedua, yaitu dengan mengundang wali murid atau orang tua dari siswa yang bersangkutan. Nah, ya, ada lagi nih yang ketiga yang kata saya tadi, yang bisa kita lakukan juga, ya kita adakan semacam pembinaan siswa, pembinaan karakter siswa dengan kita mengundang yang memang ahli konselor atau konseling-konseling atau tentara lah, atau pihak kepolisian yang memang bisa membina karakter dari siswa-siswa yang ada di sekolah kita, seperti itu Pak. Kalau oke siswanya memang itu baik. bermasalah. Ya, ya, oke baik sekali ya. Eh, Kapan nih Pak Rohman mau mulai mencoba melakukan rencana tersebut? Ya, kapan nih Pak? Pak Roman Oke. udah mulai merencanakannya. Nah, ini kan kita sudah mau udah semesteran nih Pak. Ya, Nah, bisa 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 nanti akan saya laksanakan setelah semesteran atau nanti misalnya setelah mendekati pembagian rapor seperti itu. Jadi kan kita bisa memberikan informasi tentang anak-anaknya kepada wali murid atau orang tua tersebut selama pembelajaran di semester ganjil ini anak-anaknya ini seperti itu Pak. Terus di semester yang genap mungkin bisa dilaksanakan dengan kegiatan dari pembinaan siswa tersebut atau semacam LDK itu, Pak. oke baik. Jadi Pak Rohman akan mulai melakukan rencana aksi Pak Rohman ini setelah semesteran Pak Rohman ya, bisa setelah semesteran, kemudian pada saat pembagian rapot nih ya, kan ketemu sama wali murid gitu, Iya, maksudnya mau cerita dengan wali murid gitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan di semester genap ini Pak Roman mau melakukan eh, pembinaan ya Pak ya, pembinaan iya, siswa gitu ya. Dan siap siap siap. Eh, jadi saya sudah mulai tahu nih ya Pak gambaran apa yang akan Pak Roman lakukan gitu ya. iya. Jadi harapannya nih nanti
saya dapat kabar baik nih dari Pak Rohman ya. Dari Pak Rohman, ada kabar baik, "Pak, seperti ini perilaku siswa saya setelah saya melakukan rencana ini," gitu ya, Pak, ya. Saya tunggu, Pak, ya. Siap, Jadi Pak. ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga, terkait dengan perilaku siswa karena juga saya sebenarnya juga apa namanya, juga mungkin akan mengalami hal-hal yang sama seperti ini ya, Pak, ya. Jadi, terima kasih Pak Rohman hari ini sudah mau, meluangkan waktunya ngobrol dengan saya, berbagi apa yang Pak Rohman rasakan, kemudian Pak Rohman juga, sudah mempunyai rencana untuk apa yang bisa Pak Rohman lakukan terkait dengan perilaku siswa tersebut, ya. Terima kasih Pak Rohman, mungkin perbincangan kita atau percakapan kita hari ini sudah selesai sampai sini saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan kabar baiknya dari Pak Rohman. Ya Pak Rohman ya? Oke, siap, Pak. Oke, siap. Baik Pak Rohman, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.